Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Serbuk pengumpul Ki. Ahem. Tetua berjubah putih itu berdehem dan berdiri. Menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Shan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Tentu saja, Geye, jika ada masalah beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Shan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji. Hehe. Leader Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Ma'am. Maaf, gadis ini adalah... Xiao Shan melihat ke arah gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah berubah cukup banyak. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil, tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku sudah lama tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku kalau kamu tidak mengenalku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehe, Yanran, ku dengar kamu sudah menjadi murid di bawah Yunjun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku sadar kalau itu benar. Bakat luar biasa apa yang harus kau miliki? Xiao Shan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki terkait dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kami. Geye tetap tersenyum, tapi ketika dia menyebutkan pemimpin fraksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Shan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jia Ma. Xiao Shan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak berani memprovokasi dia. Tapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuh bantuan Xiao Clan? Geye mengatakan itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran berkelana terlintas di benak Xiao Shan menyebabkan tepi mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar, untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Shan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong beritahu aku apa permintaan faksi. Geye ragu-ragu, tapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin faksi itu mengagumi Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya. Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya peraturan di faksi. Selain itu, pemimpin fraksi sangat memandang Yanran, bahkan pemimpin fraksi sangat mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin fraksi masa depan tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin fraksi resmi. Menarik napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kita bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki lamaran pernikahan, oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Shan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. Ketiga tetua klan dikejutkan oleh kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Shan dengan kegembiraan dan cemoohan. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? Ketiga tetua itu berpikir seram. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah.
Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Shan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Leader Xiao, aku tahu permintaan ini sedikit berlebihan, tapi karena pemimpin fraksi memintanya, tolong batalkan pernikahannya. Dengan tak berdaya menghela nafas, Geye berbisik ringan pada Xiao Shan. Tangan Xiao Shan mengepal. Douki hijau samar perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Shan. Metodiki rahasia Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Level, Xuan Tengah. Melihat reaksi Xiao Shan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elang seperti tangan yang dikumpulkan Douki hijau. Douki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metodiki awan berkabut, pedang kayu hijau. Level, Xuan rendah. Dengan dirilisnya Douki, anak-anak muda yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasakan dada mereka menegang. Ketika napas Xiao Shan menjadi lebih intens, ketiga tetua itu berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Shan, stop! Jangan lupa, kau adalah pemimpin klan Xiao Clan. Xiao Shan menegang dan Douki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Shan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang menunduk. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku sangat iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang, Paman Xiao. Tidak. Panggil aku klan leader Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Douki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat yang sederhana, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Shan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia berkata, pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi mengerti bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu. Terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin fraksi kami. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan ketiga tetua itu mengalahkan mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak, Kiget Sering Powder. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.